Di dunia ini, hanya terdapat 7 layer OSI, yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application Layer. Apa itu OSI? OSI adalah model referensi jaringan terbuka OSI, atau biasa disebut dengan OSI Referensi Model for Open Network. OSI dikembangkan oleh Badan ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI, Open System Interconnection, arsitektur dari ISO, International Organization for Standardization. Layer OSI. Pertama, Physical. Kedua, Data Link. Ketiga, Network. Keempat, Transport. Kelima, Session. Keenam, Presentation. Ketujuh, Application. Physical Layer. Physical layer adalah lapisan pertama dari sistem model interkoneksi terbuka. Physical layer berhubungan dengan transmisi bit tingkat antara perangkat yang berbeda dan mendukung antarmuka listrik atau mekanik, menghubungkan ke media fisik untuk komunikasi disinkronisasi. Dalam pengiriman data, physical layer menggambarkan peran bit dalam mewakili frame, seperti yang diangkut melitasi media lokal dari sumber menuju ke tujuan. Transmission media. Transmission media dibagi menjadi dua bagian, yaitu guided dan unguided. Dalam physical layer, kita akan membahas tentang guided, yang dimana guided memiliki 3 cabang, yaitu kabel twister pair, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Twister pair adalah salah satu yang tertua dan masih medium transmisi yang paling umum dari kabel yang digunakan untuk komunikasi telepon dan sebagian besar jaringan internet modern. Twister pair dapat digunakan untuk transmisi baik sinyal analog maupun digital. Kabel koaksial. Sebuah kabel koaksial terdiri dari kawat tembaga kaku sebagai inti, dikelilingi oleh bahan isolasi, isolator terbungkus oleh konduktor silindris, dan konduktor luar ditutupi selubung plastik pelindung. Kabel fiber optik. Fiber optik terbuat dari serat optik yang terdiri dari serat kaca tipis yang dapat membawa informasi dalam bentuk cahaya tampak.
Serat optik khas terdiri dari untai yang sangat sempit dari kaca atau plastik yang disebut dengan inti. Data link layer. Lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, repeater, dan sweep layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control dan lapisan Media Access Control. Protokol yang berada dalam lapisan ini: 1. PPP adalah Point-to-Point Protocol, protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. 2. SLIP, Serial Line Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Network layer. Network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan melakukan routing. 3 fungsi utama network layer. 1. Path determination. Path determination berfungsi untuk menentukan rute yang ditempuh paket dari sumber ke tujuan. Proses ini kita sebut juga dengan routing algorithm. 2. Switching. Switching memindahkan paket dari input router ke output router. 3. Call setup. Beberapa arsitektur jaringan mensyaratkan router call setup sepanjang jalur sebelum data dialirkan. Cara kerja network layer. Segmentasi. Ada 2 alasan penting mengapa multiple network diperlukan: berkembangnya ukuran sebuah jaringan serta berkembangnya jumlah jaringan. Perkembangan sebuah LAN, MAN, dan WAN membutuhkan sebuah metode untuk membagi jaringan besar tersebut menjadi jaringan-jaringan kecil. Hal ini yang disebut dengan network segment. Router. Router adalah internet working device yang bekerja pada OSI layer ketiga, yaitu network layer. Router-router tersebut saling menghubungkan segmen-segmen jaringan. Router melewati paket data berdasarkan informasi network layer. Logical address dan physical address pada network layer. Alamat fisik bisa dianalogikan sebagai nama Anda, sedangkan alamat logika sebagai alamat kotak pos Anda. Jika Anda pindah rumah, maka nama Anda tidak akan pernah berubah, tetapi alamat kotak pos Anda akan berubah. Jadi, jika Anda memindahkan komputer dari sebuah jaringan ke jaringan lain, maka alamat fisik tidak akan pernah berubah, sedangkan Anda harus mengganti alamat logikal sesuai dengan jaringan yang baru. Alamat fisik adalah alamat MAC, alamat yang sudah terdapat pada NIC yang tidak dapat dirubah, sedangkan alamat logika adalah alamat IP yang akan terus menyesuaikan dengan jaringan yang terkoneksi. Transport layer. Pernahkah kalian berpikir kenapa 2 komputer yang berbeda bisa mengakses jaringan yang sama di waktu yang sama pula? Itu bisa terjadi karena adanya transport layer. Ketika kita terkoneksi ke sebuah jaringan, transport layer akan membuat sekitar 65.000 port per jaringan. Kita akan membuat satu contoh kasus. Kita akan mengirim data dari port 12437 ke port 80.
Pesan yang dikirim akan melalui transport layer, kemudian transport layer akan membuat segmen yang berisi port asal dan port tujuan pengiriman. Setelah itu, akan diteruskan menuju network layer. Kemudian, dari sisi penerima, network layer akan meneruskan pesan ke transport layer si penerima, kemudian akan membuka bungkus segmen dan akan membaca asal dan port tujuan pesan tersebut. Dan boom, pesan pun akan diteruskan ke port tujuan yaitu port 80. Seperti itulah gambaran umum proses yang terjadi di dalam transport layer. Transport layer mempunyai dua protokol utama, yaitu TCP dan UDP, yang berperan mensupport transport layer. UDP mempunyai size paket yang lebih kecil dari TCP. UDP header memiliki 8 byte, sedangkan TCP header memiliki 20 byte. UDP tidak perlu membuat koneksi sebelum mengirimkan data. Ketika kita akan mengirimkan data melalui UDP, maka kita tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu sebelum kita mengirimkan data. Pada UDP, saat kita mengirimkan data, kita memiliki kontrol penuh kepada data yang sedang dikirim keluar. UDP merupakan bentuk primitif dalam deteksi kesalahan. Ketika membawa 16 bit ke dalam koneksi, tidak terpercaya. UDP tidak akan memulihkan segmen yang error. UDP hanya akan membuang segmen yang error, kemudian meneruskan segmen lainnya menuju port tujuan. UDP tidak akan mengimbangi paket yang hilang. Ketika paket menuju internet dan kemudian hilang di tengah jalan, pada saat itu koneksi langsung menutup dan tidak akan ada pengiriman ulang. UDP tidak akan pernah menjamin urutan paket penerima akan sama seperti pengiriman. Ketika kita mengirim paket dari komputer pengirim, belum tentu urutan yang sama sampai pada penerima sama dengan pengirim. TCP TCP memerlukan 3 kali jabatan tangan sebelum melakukan koneksi. Retransmisi. Ketika komputer pengirim mengirimkan paket pada TCP, maka komputer penerima akan membalas jika paket sudah diterima. Tetapi jika saat mengirim tidak ada respon dari komputer penerima, maka komputer pengirim akan melakukan retransmisi atau pengiriman ulang. Session layer. Ketika kita berbicara tentang session layer, kita akan berbicara tentang bagaimana koneksi dibuat, koneksi dipelihara, dan koneksi dihancurkan. Session layer adalah penghubung antara dua layer, yaitu transport layer dan presentation layer. 3 tahap sesi koneksi. Yang pertama, setup. Setup adalah bagaimana jaringan dibentuk dan diatur pada sesi layer. Pada setup protokol yang berperan adalah NetBIOS. Yang kedua, maintain. Setelah kita tersambung pada jaringan, maka kita akan berada pada sesi maintain, di mana kita akan mempertahankan koneksi yang telah kita buat. Yang ketiga, close connection. Ketika kita telah selesai melakukan transmisi, kita tentunya akan memutuskan jaringan atau menutup jaringan. Pada close connection terdapat 2 kondisi. Yang pertama, finish transfer, di mana kita telah selesai melakukan transfer data pada jaringan. Yang kedua, force to stop, di mana kita akan memberhentikan paksa jaringan yang telah ada. Protokol session layer. Yang pertama, NetBIOS. Yang kedua, NetBIO. Yang ketiga, ADSP. Yang keempat, PAP. Yang kelima, SPDU. Yang keenam, RCP. Presentation layer. Saat kita berbicara tentang presentation layer, kita akan berbicara tentang bagaimana data disajikan dalam format yang diinginkan.
Format data bisa saja dalam bentuk teks, video, dan lain-lain. Presentation layer juga akan terjadi proses enskripsi. Dalam contoh kasus, saat komputer terhubung dengan mainframe, akan terjadi enskripsi dari EBCDIC ke ASCII. Application layer. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti email dan service lain yang berjalan di jaringan, seperti server printer atau application komputer lainnya. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam application layer, yang pertama, Hypertext Transfer Protocol atau disingkat dengan HTTP. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua, File Transfer Protocol atau disingkat dengan FTP. Protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga, Network File System atau disingkat dengan NFS. Merupakan jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama, dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Yang keempat, Domain Name System atau disingkat dengan DNS. Protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Yang kelima, Post Office Protocol atau disingkat dengan POP3. Protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agen yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Yang keenam, Multi-Purpose Internet Mail Extension atau disingkat dengan MIME. Protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Sedangkan yang ketujuh, Server Message Box atau disingkat dengan SMB. Protokol yang digunakan untuk mengakses server-server file ke DOS atau Windows. Yang kedelapan, Network News Transfer Protocol atau disingkat dengan NNTP. Protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. Sedangkan yang kesembilan, Dynamic Configuration Protocol atau disingkat dengan DHCP. Layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis.